Ada 8 kali perang di antara sesama orang Islam di Arab Saudi hanya untuk kemerdekaan Saudi, untuk supaya Ibnu Saud menjadi pemimpin, yang menewaskan 12.000 muslim di Mekah dan Madinah. Coba bayangin, jurus-jurus saling mengkafirkan satu sama lain, menghakimi satu sama lain. Ini adalah jurus-jurus politik supaya terjadi perpecahan di antara umat Islam. Dan ini dilakukan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga mereka berperang antara Ibnu Rashidin dengan keluarga Ibnu Saud sebanyak 8 kali perang terjadi, termasuk di Ha'il, termasuk di Najat, saling perang membunuh 12.000 muslim di Arab Saudi pada saat itu, dan dimenangkan oleh kelompok Ibnu Saud karena dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satu yang terlibat di situ adalah MI6, agen rahasia Inggris bernama Lawrence, yang hari ini kita kenal dengan Lawrence of Arabia. Ini agen Inggris. Kalau mereka tidak bekerja sama dengan Inggris, bisa jadi kalah oleh keluarga Ibnu Rashid. Dan sejarah berkata lain. Wahabisme kemudian sampai ke negara ini karena Ibnu Saud yang berkuasa di Arab Saudi. Ini yang harus kita pahami semua. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan paling otentik, tapi sembari mengkafir-kafirkan sesama Islam, ini omong kosong. Nabi nggak seperti ini. Kalau mau menjaga otentisitas ajaran Nabi, ya tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, menghakimi orang, menerakakan orang. Ini kan gayanya mereka ini. Kita orang-orang itu disebut ahlul bid'ah, disebut sebagai penyembah kuburan. Ya kan? Ini yang dilakukan oleh mereka. Lalu mereka mengatakan, sayalah ajaran Nabi yang paling otentik, paling orisinal. Nabi juga begitu dulu. Kalau mereka betul-betul mengaku otentik dengan ajaran Nabi, tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena Nabi ketika masuk ke Madinah sudah membuat piagam Madinah dan mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi, mendamaikan suku Aus dan Hazrat menjadi satu entitas yang bernama negara Madinah. Ini jejak Nabi ini loh. Mereka ini sebenarnya bukan pemangku ajaran Nabi yang paling otentik. Mereka pemangku ajaran Muhammad bin Abdul Wahab paling otentik. Sebenarnya mereka ini adalah pemangku ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya namanya Wahabi. Setelah Wahabi identik dengan konotasi negatif, mereka rubah menjadi Salafi. Mereka mendomplengi nama Salafi seolah-olah ajaran saya adalah salafus soleh, mengikuti ajaran nenek moyang. Nanti dirubah lagi nih, udah mulai dirubah nih, karena Salafi identik dengan gerakan-gerakan teror di seluruh dunia, dirubah lagi menjadi as-sunnah. Ini gaya-gaya mereka semua ini. Kelompok hijrah ini sama, ini di polisi juga ada ini, polisi cinta sunnah. Setelah kepergok, setelah mereka ketahuan gerakannya, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Ini gerakan-gerakan bunglon ini kan memang metodologi mereka. Saya berani bersuara begini bukan karena saya sok berani, enggak. Memang kita harus menempatkan kepada hal-hal yang hak. Ajaran-ajaran kita ini semua bersanad keilmuan. Mereka itu bersanad kepada al-Yutubiyah. Repot memang. Meskipun ini disiarkan di YouTube, saya memang terus terang begini. Kalau mereka menggunakan media digital, kita lawan dengan media digital. Saya selalu minta kepada Pak Ketum GMNU, kita glorifikasi lewat digital, karena digital kita hari ini, Mas, berapa Mas kelompok Wahabi ini dominan ya? Ratusan ribu, jutaan subscribernya, dan kita kalah jauh. Karena apa? Anak muda hari ini jangan dibawa ke halako-halako dan daurah, mereka nggak tertarik, karena mereka habis main game nonton YouTube, dan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Jadi begitu adik-adikku sekalian ya, yang masih muda-muda, mari kita selamatkan negara ini. Kita betul-betul harus menyelamatkan ajaran-ajaran Islam yang berbasis wasatiyah ini. Kita jangan mau terpengaruh oleh gerakan-gerakan pengkafiran. Ini seperti artis hijrah. Saya sering sudah mengatakan ini di EPDN. Ketika dia sudah merasa hijrah, dosanya sudah merasa lebur, lalu dia sibuk menghitung dosa orang lain. Itu tuh artis hijrah. Udah merasa yang paling aja udah pokoknya. Padahal kalau kata Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, memang paling repot itu kepada orang yang sudah merasa paling dekat dengan Tuhan, sehingga orang lain itu dianggap paling jauh dengan Tuhan. Ini penyakit manusia, kata Jalaluddin Rumi. Lalu kemudian Tabrizi juga mengatakan, jangan anggap dengan beragama itu kalian justru diborgol-borgol. Dengan beragama kalian ini harus bebas untuk meraih kebutuhan-kebutuhan spiritual kepada Allah. Ini kata Tabrizi.
Borgol-borgol dalam agama itu hanya diciptakan oleh manusia untuk ambisi-ambisinya. Dan hari ini coba lihat ajaran-ajaran Wahabi, begini haram, begitu haram. Kok kesannya agama jadi menakutkan. Jadi jangan heran kalau orang-orang penganut ateis di negara Islam itu terbesar justru di Saudi. Ada Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun. Ini perempuan-perempuan Saudi yang akhirnya pindah warga negara karena dia lebih nyaman tidak percaya kepada Tuhan. Coba bayangkan. Ini loh yang terjadi. Gallup Internasional melakukan survei bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Di Saudi betul-betul agama ini dianggap sebagai hantu dan alat penakut bagi rakyatnya. Tapi Saudi sekarang mulai berbenah karena mungkin menyadari berbagai kesalahan masa lalu itu. Dia longgarkan, perempuan keluar negeri tidak harus pakai mahram, perempuan sudah boleh nyetir, orang ke mall juga tidak dibatasi lagi antara perempuan dan laki-laki dan semuanya. Ini loh. Mereka dari dulu dengan bangganya mengatakan bahwa ajaran agama saya yang saya jadikan undang-undang negara itu adalah yang terbaik, yang paling orisinil. Ajaran Islam yang lain ini imitasi, yang orisinil ini hanya ada di Saudi. Terus hari ini apa? Arab Saudi mulai melonggarkan semua ajaran-ajaran agama yang dijadikan sebagai undang-undang negara. Ulama semua yang menolak dipenggal, dihukum, didakwa, dipenjara. Imam Masjidil Haram pun dihukum 10 tahun. Pada akhirnya apa? Dia menyerah kepada kebutuhan-kebutuhan politik. Sejak awal pemerintahan Arab Saudi ini memang dibentuk untuk kepentingan-kepentingan politik, menunggangi ajaran-ajaran agama. Ajaran Wahabisme yang sekarang ini digelorakan di Indonesia ini sebenarnya memang berawal dari konstruksi politik kerajaan untuk membangun kekuatan supaya kekuasaan Ibnu Saud tidak ambruk. Lalu kemudian diakselerasi oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dipersekusi dan dikunci di dalam rumahnya. Al-Maliki dan sebagainya semua tidak boleh memberikan halaqah-halaqah dan daurah. Hanya ulama Wahabi yang boleh. Ini kenapa? Karena kerajaan Arab Saudi takut sekali dengan gerakan-gerakan rakyat. Makanya semua diharamkan. Dan ini dibawa ke Indonesia sehingga apa? Mereka berbenturan dengan orang-orang NU, orang-orang NU yang tidak paham tentang gerakan mereka ini akhirnya betul-betul mengaku, oh ini betul-betul paling orisinil ini. Tidak, kalau orisinil ajaran Nabi tidak akan mengkafir-kafirkan orang lain. Nabi hanya mengkafirkan orang yang ingin memerangi Islam. Bahkan orang-orang yang berbeda keimanan pun oleh Nabi betul-betul diajak, a companion. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah barat justru diajak untuk bersyarikat, diajak untuk membentuk satu kesatuan yang bernama Madinah lewat piagam Madinah itu. Saya kira begitu, mudah-mudahan ini bermanfaat.